Ya nih foodies, destinasi healing kita hari ini, Warung Tuang yang ada di Karawang, Jawa Barat. Yes, warung viral ini emang lagi jadi primadona foodies karena selain view-nya yang cakep, menu-menunya juga menggiurkan. Ayo, udah pada kepengen ya? Ada cabai gendot juga nih, udang ganja yang diulek dadakan. Eits, tapi ini bukan ganja beneran loh ya, cuma nama doang. Nah, asam-asam sapi juga ada dan masih banyak yang lazis lainnya. Harganya juga receh loh, mulai dari Rp1.000 sampai Rp35.000 aja. Gak heran ya foodies kalau ramenya tuh minta ampun. Geser duduk dikit, hilang deh tuh tempat makan. Padahal pilihan tempat makannya itu banyak banget foodies. Bisa duduk di saung atau lesehan juga nih di bawah pohon jati kayak Abai gini. Wih, seru ya. Lihat foodies, menu spesial sudah ada di tangan. Ini ada udang ganja dan ini ada sambal gendot. Aduh, ini udah gak sabar, kita langsung cobain aja foodies. Let's go! Yang paling enak nih foodies dimakan sama nasi daun jeruk yang gurih-gurih nagih. Apalagi kalau udah dicampur sama udang ganjanya. Beh, nagih. By the way, ini namanya aja yang agak lain ya foodies. Bahan-bahannya mah aman semua kok. Sajian ini terinspirasi dari asam udang khas Aceh. Ini ada sedikit asam. Karena kalau tadi dilihat dari proses pembuatannya dikasih belimbing walu. Tuh lihat. Bulir-bulirnya masih ada tuh. Waluh, belimbing mulu kali ah. Ini saking enaknya sampai belibet ngasih itu lidahnya Abai. Harap maklum ya foodies. Yang jelas mah belimbing mulunya ini bikin rasa jadi asam seger pisan. Ini dominan gurih. Dan ini lumayan pedas foodies. Dan ini bisa request juga mau pedas atau enggak. Ini saya request yang pedas banget. Aduh, enak bener kayaknya tuh ya foodies. Udangnya seger-seger, mantap. Dicampur sama cabai gendot mah boleh juga nih kayaknya. Takis, bye. Jangan coba-coba ini makan terlalu banyak, pedas banget foodies. Tapi kalau di mix, lihat tuh, dia masih ada kuah dari cabai gendotnya. Di mix sama, lihat, sama udang ganjanya ini ngeblend banget, rasanya gurih. Kalau cuman nggak pakai cabai sih nggak pedes foodies. Tapi kalau dicobain ini, kita cobain lagi ini makin pedes banget foodies. Buat foodies yang demen pedes, paduan ini mah wajib banget dicobain. Tapi kalau nggak kuat, mending seruput asam-asam sapinya aja deh tuh. Ini kuahnya dominan asam sih foodies, tapi ada gurih-gurihnya. Asamnya dari sini nih, dari tomat hijau dan juga belimbing wuluh foodies. Bisa sempuk ini ya dagingnya, lihat tuh. Aduh, hai, seempuk itu ya sampai berasa meleleh tuh dagingnya foodies. No effort banget buat ngunyah. Ini karena dimasaknya tuh lama banget foodies, lebih dari 5 jam coba. Asam-asam sapi ini masakan khas Demak foodies. Warung Tuang sendiri memang spesialis masakan rumahan ala Nusantara. Makanya banyak yang cocok nih sama sajian khas mereka. Bapak pertama kali Pak kesini Pak? Pertama kali? Tahu dari siapa Pak di sini Pak? Itu dari istri saya. Oh dari istri, ya ampun. Kita makan bareng ya Pak ya? Oke, let's go Pak. Dagingnya empuk kan Pak ya? Oh, dagingnya empuk banget. Empuk banget foodies. Wah, approve nih ya foodies, lazis abis. Yakin nih kamu gak mau langsung gas ngeng ke sini? Just cobain yuk. Oke, lihat foodies, kalau makan di dekat sawah kayaknya nggak abdol nih. Kalau kita nggak cobain ini, tutut pedas foodies. Dia kuahnya tuh dominan pedas, tapi ada gurih-gurihnya nih. Dan yang paling penting, tututnya tuh nggak amis foodies. Lihat tuh. Mantap, top markotop. Nikmat mana lagi sih yang kamu dustakan ya foodies? Bisa healing sambil makan enak dan murah pula. Wah, definisi makan receh tapi rasa and vibes-nya gak recehan ya guys. Oke foodies, sudah cobain yang pedas-pedas kayaknya kurang afdol kalau kita nggak cobain si manis ini nih. Ini es podeng. Saya sudah tidak sabar karena tadi udah makan banyak pedas. Let's go, kita cobain foodies. Es
podangnya ini tuh isiannya meriah banget foodies. Ada ketan, mangga, es krim, dan masih banyak lainnya. Rasanya rame, dinginnya nyes banget. Ini rasanya campur-campur foodies. Manis, dicampur lagi ada ketan hitamnya. Ada rasa tapenya juga foodies. Dan lihat tuh, ada bulir-bulir mangganya, kita cobain. Mangganya the best, manis banget foodies. Nah, kalau foodies mau kesini boleh banget, tapi kudu datang dari jam 10 pagi ya, biar kamu kebagian tempat duduk. Kalau nggak mau mah, ya udah siap-siap masuk ke waiting list deh tuh. Pokoknya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Let's go Pak, kita makan lagi Pak. Foodies, ini dia nih warung mie ayam yang tersohor sama porsinya yang tumpe-tumpe. Pantas aja banyak yang beli buat sarapan. Saking laris manisnya, sehari aja bisa ludes sampai 1 kuintal mie. Wadidaw. Mie ayam yang lokasinya di tengah perumahan ini bukan tipe mie ayam Wonogiri yang medok atau berwarna gelap. Perbumbuannya juga minimalis foodies, cuma pakai 3 bahan. Ada kecap asin, minyak ayam racikan sendiri, dan juga penyedap. Langsung foodies, kita icap-icip. Foodies, hari ini aku akan makan mie ayam jamur yang jumbo. Wah, ini ada di mie ayam Bang Bedo. Yang kalau orang bilang sih mie ayamnya palsu. Pasti lo suka, itu slogan mereka. Ini ukuran jumbo dan ukuran normalnya. Tada! Ayo, normalnya aja udah segini ya. Ini mah porsi 2 orang, apalagi jumbonya. Tapi kalau buat aku sih ya, pastinya porsi yang ini. Nah, ini stylenya lebih ke Chinese style ya foodies ya. Jadi ayamnya itu ayam putih, bukan ayam kecap. Lalu juga jamur merangnya juga jamur merang yang putih, ini diolahnya, tidak diberikan kecap. Tuh foodies. Aduh, aku sampai bingung gimana cara ngaduknya ini foodies ya. Untuk paket komplit mie ayam jamur ini udah termasuk sama 2 pangsit basah dan 2 bakso. Wah, bener-bener ya foodies, porsi jumbonya ini no tipu-tipu. Katanya nih, semua porsi di sini dibuat raksasa foodies biar sekali makan langsung kenyang atau bisa sharing kali ya sama keluarga, dan harganya juga cuma 35.000 aja. Kita cobain yang pertama dari si jamurnya. Dari rasa jamurnya sendiri cenderung sedikit asin, tapi ada manisnya. Jadi ini memang Chinese style banget foodies, nggak ada kecap di dalamnya. Dan masih apa ya, krenyes gitu foodies. Jadi masih crunchy gitu jamurnya. Jadi dimasaknya nggak terlalu lama foodies. Ini pas banget. Ini dia ayamnya foodies, berwarna putih. Bumbu dari si ayam sendiri itu sama dengan bumbu jamurnya. Jadi cenderung ke gurih, asin, dan ada sedikit manisnya foodies. Ayam dan jamur merangnya ini punya rasa gurih dan juga sedap banget dari si bawang putih foodies. Tekstur ayamnya ini dibuat Caca jadi kayak lincah banget lidah. Wah, auto doyan nih. Sekarang kita cobain mie-nya ya. Gimana sih originalnya sebelum diaduk? Karena ini susah banget foodies untuk ngaduknya ya. Makan. Tekstur mie-nya aku suka banget. Karena kalau orang Itali bilang itu teksturnya adalah al dente. Ini pas banget, nggak belenyek. Jadi kalaupun kita kasih kuah lagi, ini pas banget foodies. Dan cenderung ke gurih asin. Mantap. Jadi kalaupun makan banyak, ini nggak bikin enek. Mie ayam jamur ini punya rasa gurih yang dominan ya foodies. Gurihnya tuh dari minyak ayam, kecap asin, kuah kaldu. Pokoknya mah super total mega endes lah ya. Gak heran ini sehari aja bisa laku hingga 1000 mangkok. Yang artinya racikan Bang Bedo ini tuh cucu abis. Lanjut biar makin mewah rasanya diracik dulu kali yuk mie-nya. Nah, di setiap meja ini udah tersedia ya saus cabai, sambal, dan juga tongcai alias sawi asin. Wah, ini aduknya harus hati-hati nih foodies. Oke, ternyata sambalnya foodies, ini sambalnya istimewa banget. Karena walaupun dia menambah rasa, tapi tidak merusak rasa foodies. Ada sensasi dari selain pedas, itu ada asamnya juga foodies. Jadi rasanya makin kompleks. Gurih, asin, manis, dan juga ada asamnya foodies. Makin mantap foodies. Si rasa jamur sama si ayamnya ini ngeblend banget, pas banget foodies. Salah satu mie ayam jamur terenak ini foodies.
Bukan mie ayamnya aja foodies, menu pendamping kayak bakso dan pangsit basahnya ini juga bikin kaget. Kaget kalau enak benar maksudnya. Baksonya tuh garing-garing krenyes dan pangsitnya selembut itu. Diseruput sama kuah kaldunya mah wah delicious. Next kita sikat yang mie yaminnya skuy. Surprisingly, ternyata mie yaminnya tetap rasanya gurih yang pertama masuk pedis. Jadi, bukan dominan rasa kecap pedis, tapi rasanya masih serupa dengan ini, tapi sedikit lebih manis lagi pedis. Jadi, gurih, asin, dan ini manisnya meningkat satu level dari yang sebelumnya. Mie yamin di sini emang bukan versi medok yang mengkilap-kilap berkecap gitu ya foodies. Penggunaan kecap manisnya tuh nggak banyak, tapi tetap berasa nikmatnya. Kalau soal rame, warung ini mah selalu sibuk foodies. Jadi triknya nih, kalau mau makan di warung Bang Bedo ini tuh datang dan juga langsung cari tempat duduk. Soalnya kalau jam rame, wah bangkunya harus war dulu foodies. Kayak beli tiket konser nih. Harga seporsi mie ayam jamur ukuran standar cuma Rp22.000 aja. Tambah topping, jelas tambah biaya. Yuk yang mau gasnya yang kesini buka dari jam 8 pagi dan juga tutup sehabisnya nih foodies. Kadang jam 12 siang udah ludes sih, jadi datangnya jangan siang-siang, oke? Wah, benar-benar mantap foodies. Untuk foodies yang hobi makan mie porsi jumbo, foodies harus banget nih kesini nih. Ke mie ayam jamur Bang Bedo di daerah Keramat Kuitang, Jakarta Pusat. Udah ada di peta digital, foodies tinggal cari aja. Langsung nih, aku challenge kalian yang suka makan banyak harus makan yang jumbo foodies. Ini dia foodies yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan foodies. Makan lagi foodies. Halo foodies, wah di Bekasi ada dimsum cireng goreng yang lagi viral banget. Lihat, ini baru 1 jam buka, tapi antriannya udah banyak banget. Udah deh, sebelum makin panjang antriannya, kita langsung pesan aja foodies ya. Kita cobain dimsum cireng goreng yang lagi viral. Ini dia yang bikin orang rela antri foodies, dimsum dan cireng goreng kuah keju. Iya, cireng kuah keju dengan isian mozzarella yang lumer. Yummy. Dimsum gorengnya ini juga beda foodies, pakainya kulit lumpia dengan isian adonan ayam yang kepopos juga keju. Wih, gimana Kak ngiler coba? Gaskanlah daripada cuma ngiler doang, langsung kita sikat bareng foodies. Cukup kenyal ayamnya dan keju mozzarella-nya tentu berasa. Creamy dari keju mozzarella-nya. Kayaknya ini bukan pakai keju mozzarella yang ala-ala ya, tapi beneran keju mozzarella yang creamy rasanya. Masih anget-anget, enak banget. Sensasi keju mozzarella-nya berpadu dengan kulit lumpia yang garing, yang crispy, juga ayam yang cukup berasa banget. Teksturnya lembut dan rasanya itu benar-benar kayak dimsum yang seperti biasa ya. Cuma bedanya lebih crunchy aja. Biar makin spesial, cobain deh pakai kuah keju yang super creamy ini foodies. Tenang, gak bakal bikin enak kok. Soalnya perpaduan keju sama chili oil pedas gurih yang digoreng sama kuah panas tuh kayak perfect bingo. Udahlah ya, endul surendul ini mah. Creamy dan spicy, bener. Begitu diseruput, langsung berasa chili oilnya. Gurih, kita cobain kalau pakai dimsum gorengnya. Ini double-double ya. Kuahnya keju, dalamannya juga keju. Sampai lumer-lumer berantakan pas di mulut. Foodies, ini kakak yang di belakang pasti dari tadi udah nungguin. Ngiler pasti ngeliat aku makan. Kita tawarin ya. Mau coba sambil nunggu? Jadi udah sering kan kesini? Udah berapa kali? Biasanya pesan apa? Rasa apa? Biasanya ayam suwir sih, paling sama cireng. Ayam suwir. Oh ada ayam suwir juga? Yang cireng ayam suwirnya sama dimsum ininya. Oke. Gimana rasanya? Enak banget, kejunya juga enak. Oh. Enak banget, nggak pelit. Oh, kelihatan kan kejunya nggak pelit tuh. For your info nih foodies, menu-menu unik di Cigo punya Momok Gomez dan juga Eno Retna ini buka belum ada sebulan loh, tapi sukses bikin warga Bekasi dan sekitarnya heboh.
Saking viralnya, ini tuh sehari bisa habis 500 buah lebih loh. Pokoknya buat kamu yang belum cobain, siap-siap ngantri aja ya. Nah, kalau biasanya cireng isinya ayam, bakso, atau sosis, yang ini spesial karena cirengnya isi keju lumer yang bikin hati ikut meleleh. Adonannya dibuat dari tepung kanji yang dicampur sama bawang putih serta daun bawang. Digoreng sampai luarnya crispy tapi dalamnya masih lembut gitu tuh foodies. Dari luar bentuknya cukup tebal, teksturnya juga cukup garing. Nah, kita buka, lihat isi dari cireng isi keju. Wah, benar-benar dalamnya itu keju mozzarellanya cukup banyak ya. Nggak begitu dimakan. Dari tekstur luarnya itu cukup garing, tapi dalamnya tetap chewy seperti cireng umumnya ya. Dan rasa keju mozzarellanya juga terasa banget creamy-nya dan nggak pelit. Keju dari cireng pakai kuah keju lagi biasanya enak ya. Ini nggak enak sama sekali ya. Karena dicampur dengan rasa chili oil, jadi kesannya nggak terlalu creamy banget. Foodies, lasis ini harganya recehan aja loh, mulai dari 15.000 buat isi 5 dan 20 buat isi 8 pieces. Top banget lah ya jadi camilan di sore hari, apalagi di Cigo ini bukannya emang dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Yang nggak terlalu demen keju, tenang, banyak pilihannya kok. Kayak cireng isi ayam, ini tetap punya kenyal nikmat dengan isian ayam gurih yang nagih. Yes. Wah, banyak loh suiran ayamnya. Kita coba, please. Yang aku rasain itu rasa ayamnya dulu. Karena mungkin lebih banyak ayamnya kali ditimbang cirengnya. Ayamnya lembut, cukup asin, gurih, ada sedikit pedasnya, tambahin cabenya. Gimana? Udah pengen langsung cus kesini belum foodies? Langsung aja gasnya ya ke Perumnas 3 Bekasi. Gak pakai lama loh, soalnya nih pas oven kelar makan aja persediaan dimsum dan cireng isi kejunya udah habis. Wah, beneran cepat kilat ludesnya. Pokoknya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Yuk, kita habisin. Foodies, ngopi pagi-pagi ditemenin bakwan dan goreng pisang yang hangat. Aduh, emang udah nikmat banget ya nggak sih? Tapi sayang seribu sayang nih foodies, kalau kesini kamu nggak bisa langsung pesen ya, kudu antri dulu karena yang datang tuh beneran seabrek-abrek foodies, nggak pernah berhenti dari awal buka. Pokoknya stok sabar kudu punya banyak. Antrian 52 atas nama Kanadia. Anyway, busway, selain warga kota Bandung, banyak banget loh wisatawan yang datang dari luar kota. Karena kopi Saring Sinar pagi ini udah ternama banget dan viral abis tuh di jagat media sosial. Biasalah ya, warga plus 62 kan kalau udah tahu makanan endes pastinya nggak mau ketinggalan buat nyobain. FOMO gitu loh. Oh ya foodies, just info aja nih. Selain ada kopi Saring yang banyak banget digemari sama para pelanggan, di sini ada teh tarik yang juga nggak kalah menarik buat dicobain. Beneran ditarik loh cara bikinnya, jadi bukan teh tarik instan gitu. Pontianak. Nah, pantesan nih, jadi spesial banget ya. Kita cobain dulu ya, kopi Saringnya yang tanpa gula. Lumayan strong banget, pahitnya. Wih, rasa kopinya masih asli nih alias nggak pakai gula. Jadi buat kamu pecinta kopi manis, ya wajib banget ditambahin gula lagi ya. Tapi jaminan sih ini bisa bikin pagi hari jadi lebih semangat lagi kalau minum kopi ini. Apalagi ditemani sama bakwan Pontianak yang wanginya aja udah menggugah selera foodies. Duh, jos gantas ini mah, lazis. Terus kita senggol bakwannya juga tuh Aiman, masih anget-anget kan? Foodies, ini dia nih. Dengan ukurannya sedikit tebal dan tampak padat. Tuh. Kita cobain dulu tanpa sausnya. Selamat makan foodies. Wow.
lebih gurih banget dibandingkan bakwan pada umumnya. Begitu aku gigit, bagian ebinya berasa asin dan dengan adanya daun kucai ini tuh jadi lebih wangi banget. Bakwannya ini cenderung asin dari ebinya itu foodies, tapi nggak keasinan lah ya. Plusnya lagi ditambah dengan daun kucai yang segar. Wah beneran bikin lagi. Gak cukup 1 atau 2 ini mah, 5 lah ya baru sah. Lanjut aku mau cobain yang spesial banget nih di Kopi Saring Sinar Pagi adalah wonton. Nih, ini wonton ini ya disiram dengan chili oil. Tuh, berwarna merah ini ya, menarik banget kan Budis? Tuh, lembut banget wontonnya. Selamat makan Budis. Oh, baru nyampe mulut aku kayak udah hilang aja gitu Budis, saking lembutnya. Wow. Lumayan pedes. Chili oilnya nampol banget Budis, lajus abis. Tekstur yang lembut ditambah dengan isian ayamnya yang gurih. Aduh, hai endes abis di lidah. Apalagi dibumbui dengan chili oil yang pedas. Wih, makin lazis nih Aiman. Abisin lacus. Ya udahlah ya, buat kamu yang mau coba ini, alamatnya ada di Jalan Lombok nomor 30 Cihapit, Kota Bandung. Karena menurut aku ini worth it dinamakan dengan makan receh. Karena menu receh, tapi rasa gak recehan. Wah. Foodies, nongkrong estetik nggak nguras dompet? Bisa banget, di sini tempatnya. Cuman 20 ribuan semua makanannya. Let's go. Eits, no tipu-tipu ya foodies, buktiin aja langsung ke warung rukun yang ada di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Semua menu makan beratnya dibanderol sama foodies 20.000 aja. Rekomendasi favorit pelanggannya ini nih, nasi burger ceplok sambal ijo. Ya foodies, kalau makan di sini tuh berasa lagi main ke rumah nenek loh ya, karena warungnya kayak se-estetik dan se-homey itu. Bahkan rumah ini sendiri usianya udah 100 tahun tuh foodies. Wah, sengaja tuh nggak banyak renovasi, biar kesan antiknya terjaga keasliannya. Ayo, nggak tahan kan buat jepret sana sini buat sosmed kamu? Tahan foodies, kita makan dulu, oke? Foodies biasanya kan burger tuh ketemunya sama roti sama saus sambal atau saus tomat cocol ya kan? Tapi di sini malah collab sama nasi dan sambal ijo, pakai telur ceplok pula. Duh, menu yang rumahan banget gak sih? Ivan aja sampai keder tuh dia foodies. Dibilang kita makan nasi tapi pakai daging burger. Dibilang makan burger tapi pakai nasi sama sambal hijau. Jadi mungkin ini yang namain fusion food kali Foodies ya. Tapi whatever lah, yang penting enak. Makan please. Dan luar-luaran nyambung rasanya di mulut, serius. Oke, jadi ini pakai cabai hijau, pakai daun bawang, sama pakai tomat juga Foodies. Aku biasanya makan sambal tuh nggak ada daun bawangnya, baru ini ada daun bawangnya. Tapi enak sih rasanya, serius. Oke, makan Foodies. Wah, nyambung banget loh. Dagingnya enak nih, empuk. Terus nggak ada urat-uratnya gitu, jadi bener daging banget. Kalau buat kita warga 62, asal ada nasi, sambal, apalagi proteinnya dapat 2, burger sama telur ceplok, ya worth it banget dengan harga 20.000, ya kan? Sama-sama nasi, nah tapi yang ini nih tampilannya malu-malu kucing gitu karena dibungkus sama telur dadar Foodies. Nah sesuai namanya, nasi goreng kampung ini tuh tipe nasi goreng simple tanpa tambahan kecap tapi kaya akan rasa. Dan aroma dari si bumbu utamanya itu, mantep banget nih Foodies, bawang putih guys. Alhasil setiap suapannya bukan cuma bikin lidah bergoyang, tapi hidung juga ikut kembang kepis nih, keenakan. Wangi nasi goreng sih, tembus layar kan sampai situ kan Foodies? Kecium dong. Wah enak loh. Bener nih, nasi gorengnya bumbu bawangnya itu wangi banget, dominan banget rasanya. Rasanya asinnya pas, gurih-gurih gitu. Tapi dia nggak ada manis-manisnya karena nggak pakai kecap ya. Makan Foodies. Nasi goreng rumahan banget gitu loh rasanya. Bukan kayak nasi goreng tek-tek, beda. Serius, ini enak.
Kan? Beneran kan definisi main ke rumah nenek terus disuguhin masakan nenek? Ih, auto baper ya. Jadi inget nostalgia di rumah nenek nih kita foodies. Budis, makannya sama. Kayaknya emang menunya udah biasa banget di sini ya. Semuanya pesannya sama kayak gini. Kak, sering makan di sini? Iya sering. Alasannya sering makan ke sini kenapa tuh, Kak? Karena ini menunya banyak. Hmm? Harganya juga terjangkau, Kak. Iya sih, emang cuma 20 ribuan ya seperti ya. Tempatnya social media able banget. Buat konten pasti ya. Oh ya foodies, kalau kalian pengen nongkrong tapi nggak mau makan yang berat-berat atau ngenyangin, bisa loh pesan cemilan kayak begini. Itu udah sepaket ya, termasuk sama minumannya. Boleh pilih kopi atau teh. Crispy empuk itu donatnya. Wah, juara banget ini. Donat ketemu kopi. Makan berat ogah, ngemil juga nggak mau ya? Eits, tenang, ada banyak pilihan minuman juga kok yang bisa kalian pesan. Mulai dari teh, susu, kopi, jus, es bunga telang, atau ini nih, es rukun. Enak, seger, nggak terlalu manis banget juga. Jadi segernya dapat banget. Tuh lihat isinya macam-macam tuh, ada biji selasihnya, ada apa tuh, tape, jelly dan lain-lain. Wah, minum please. Budget boleh seret ya foodies, tapi ngalcar wajib pakai banget. Oke lah, ajak bestie, gebetan, atau malah mantan nih. Eits, buat nongkrong estetik di sini. Catet, jam 11 siang udah siap di order. Yuk kita ketemu di sana foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak receh. Wah, waktunya jalan-jalan virtual lagi nih foodies ke salah satu destinasi yang banyak banget makanan laziznya. Welcome to Turkey. Ini foodies. Ini kalau dilihat dari bentuk restorannya nih unik foodies. Dia tuh kayak kerucut segitiga kayak gitu. Untuk makanannya saya nggak tahu ada apa aja, tapi gimana kalau kita cobain aja foodies. Siapa tahu makanannya juga enak-enak foodies. Come on foodies. Restoran ini tuh terdiri dari beberapa lantai, tapi ada satu lantai yang aromanya waduh menggoda banget foodies. Jadi ini tuh bikin pizzanya tuh ada di jauh banget di dalam situ, di lorong situ, dan ini didorongnya tuh pakai kayu gede banget. Come on. Nah, oke. What is it? Gak bisa. Oh, oke. Berarti dilempar kayak gitu, ditaruh di sana. Karena saya di sini, jadi agak susah. Jadi biar dia aja yang kerja, kita makan aja di dalam. Come on, foodies. Asin gurih. Sumpah ini enak. Ini gurih. Nah ini nih yang bikin beda dari sate biasa foodies, bumbunya tuh seger banget, kaya akan rempah. Jadi ada hint rasa pedas dan juga harum dari bawang putihnya. Nah konon katanya si tawuk ini berasal dari kawasan Lebanon, Suriah dan juga Palestina. Tapi hits juga nih foodies di Turki. Bahkan bisa dibilang ini tuh makanan legendaris yang udah melekat sama Turki. Sip, kita lanjut yuk ke menu yang lain ini foodies, si mantar alias jamur. Ini ya, rasanya jamurnya enak banget. Jamurnya fresh, harus sayuran semuanya fresh juga.
Kalau di Indonesia ini kayak saus asam manis. Ini rasanya sedikit asam sama ada sedikit manis-manisnya dan ini gurih foodies. Nah, untuk mantar ini nih teman makannya pakai roti. Nah, foodies ada fun fact nih. Dalam budaya Turki, roti ini dianggap berkah dan simbol keramahan. Makanya banyak resto di Turki yang ngasih free refill roti kayak begini nih foodies. Bener loh. Kalau untuk rotinya, dia agak keras, kenyal. Tapi ini gurih banget, ini enak. Kombinasi yang pas banget antara roti dan mantar ini. Gak heran ya kalau si mantar ini dinobatkan sebagai simbol alami dan juga sehat di masyarakat Turki modern. Lanjut, masih ada pide. Ini pizzanya orang Turki foodies. Rotinya berbentuk oval dan juga pipih dipanggang di dalam oven batu atau oven tanah liat. Ini tuh kasari pide alias pizza keju foodies. Toppingnya dikasih keju kasar atau keju kuning khas Turki yang melted dan juga stretchy abis. Ini cheese-nya berasa banget, banyak banget. Untuk tepungnya dia tipis, gurih, di luarnya agak gosong, tapi rasanya nggak pahit, gurih. Foodies, lengkap sudah rasanya. Cuaca dingin sambil ngangetin badan di resto yang ikonik di Turki. Asik! Bonusnya dapat makanan yang endol, apalagi pidenya nih, juara dunia kayaknya. Terus saksikan makan receh, karena ini makan receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan foodies. Foodies, kira-kira es cendol di Indonesia dan di Malaysia sama nggak ya? Tahu nggak foodies, saking famousnya di kalangan pecinta kuliner, es cendol dan es kacang yang ada di Jalan Lebu Kengkui di Pulau Penang ini selalu rame sama pembeli. Lihat aja tuh pelanggannya sampai memenuhi jalan gitu, sampai-sampai bikin kendaraan susah lewat foodies. Nah foodies, es kacangnya beli di Penang Road Nyonya Cendol. Katanya sih si Nyonya Cendol ini sudah jualan dari tahun 58. Wow, alias sudah 65 tahun tuh. Widih, udah senior bingo, em. Asli ini enak banget foodies. Di tengah panas terik kayak gini, minum es kacang merah di Lebu Kengkui. Aduh ini nikmat banget. Dari tadi keliling-keliling Georgetown foodies, panas banget. Nemu es ini rame banget. Penasaran akhirnya cobain. Dan ternyata seenak itu foodies. Selain es kacang, Nyonya Cendol juga jualan es cendol dan Taiwan Ayubing foodies, semacam es jelly yang dibuat dari buah-buahan dari Taiwan dan dicampur dengan jeruk limau. Yang bikin enak nih sirupnya foodies. Rasanya ngeblend jadi satu, ini enak banget. Es kacang di sini isinya rame banget ya, lebih mirip kayak es campur Indonesia, ya nggak sih foodies? By the way, Penang Road Nyonya Cendol ini bukanya dari jam 9:30 pagi sampai jam 6 sore waktu Malaysia ya. Harus makan es kacang foodies. Ada yang mau cobain es cendol juga tuh. Dasar kamu perut karet banget sih. Asli ini enak banget. Jadi ini foodies ya. Kalau cendolnya sama kayak cendol di Indonesia. Dia warnanya hijau terus, tapi dia lebih kecil-kecil gitu cendolnya. Terus ada kacang merah gitu, gede-gede gini. Dia rasanya ini manis, gurih, legit banget. Tau nggak foodies, Penang Road famous Teochew Cendol ini udah ada sebelum negara Malaysia merdeka loh. Katanya sih udah buka dari tahun 36 alias sudah 87 tahun berjualan di sini. Way away, keren banget.
Fix kalau mampir ke kota Penang, Malaysia, kalian wajib nyamper nih foodies ke Jalan Lebuh, Keng Kui, Georgetown. Mau es cendol, mau es kacang dinyanyi cendol, atau Penang Road famous Teochew cendol ini sama-sama Endelita. So, kamu nggak perlu bingung lagi ya foodies, tinggal samperin aja salah satunya. Harganya sama rata kok, semuanya Rp4,5 Malaysia atau sekitar 15.000 aja per porsi. Receh kan? Mau es cendolnya, mau es kacangnya, semuanya enak foodies. Meskipun harganya receh, menunya receh tapi rasanya nggak recehan foodies.